Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar menanam pohon, ya, menanam bunga, kita belajar dulu, kita mengenal dulu macam-macam tanaman atau pepohonan. Nah, jadi yang pertama itu adalah tanaman pohon keras, ya. Pohon keras itu apa? Pohon keras itu adalah tentu memang batangnya keras, ya. Tetapi terlebih daripada itu, tanaman keras itu adalah tanaman yang tidak hanya berbuah sekali saja, ya. Nah, di halaman saya ini kebetulan ada alpukat. Ini usianya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Dia memang belum pernah berbuah kalau yang ini, karena ini saya tanam dari bijinya. Jadi tanaman dari biji itu biasanya berbuahnya lama, ya. Nah, kalau yang di sana di dalam halaman itu klengkeng. Klengkeng ini tidak kenal musim. Maksudnya apa? Dia seringkali berbuah, ya, seringkali berbuah, bahkan ketika ada yang sudah siap panen, dia muncul ada bunganya, ya. Itu klengkeng. Terus kemudian di depan ini juga saya tanami singkong. Singkong itu sangat bagus, ya. Kalau singkong ini tidak termasuk tanaman keras, ya. Jadi konon menurut para ahli, singkong itu mengandung beberapa vitamin yang bisa menangkal sel-sel kanker dalam badan kita. Jadi kalau mungkin tanamlah singkong dan makanlah singkong terutama, ya. Singkong itu ubi kayu, ya. Oke, kita akan lihat pohon-pohon saya yang lain, ya. Nah, oke guys, ini adalah salah satu pohon keras juga. Ini namanya klengkeng, ya. Ini klengkeng pingpong. Disebut klengkeng pingpong karena apa? Karena memang buahnya besar-besar sebesar bola pingpong. Ini kalau sebesar ini, kalau klengkeng biasa ini biasanya sudah matang, sudah siap dipanen. Ini sama sekali belum. Ini sangat muda sekali, ya. Tapi karena ini rumah kosong, jadi biasanya ini kita nggak kebagian sama yang namanya kelelawar, ya. Kami biasanya hanya pulang ke sini itu biasanya 2 minggu sekali, ya. Maka ketika klengkeng ini mateng sudah keduluan kelelawar, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Yang penting kita dapat rimbunnya saja. Toh kadang-kadang juga ada kelelawar yang nggak tahu kalau ini sudah mateng, jadi biasanya kita yang makan, ya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita mau panen alpukat, oke? Ya. Oke. Nah, guys, sekarang kita mau panen alpukat. Panen alpukat itu caranya adalah jangan sampai alpukatnya itu jatuh ke tanah. Itu akan membuat dia luka dan nanti matangnya tidak sempurna. Dan yang kita mau panen adalah alpukat yang tua, yaitu ciri-cirinya yang kulitnya sudah buram dan tidak kinclong, ya. Yuk kita lihat bagaimana cara memanen alpukat. Ini saya menggunakan galah bambu yang ujungnya dikasih tempat seperti ini, jadi kita panennya satu-satu, ya. Oke, yuk. Nah, ini dapat satu. Nah, kalau sudah tua itu kalau digoyang-goyang ada bunyi klutuk-klutuk. Itu tandanya dia sudah tua dan ini kulitnya sudah sangat buram, ya. Oke. Kita ambil lagi satu. Tuh di atas masih ada satu yang tua. Nah, kalau ini memang tidak terlalu tua, tapi ini juga sudah tua. Nanti bisa mateng sekitar 4 hari lagi, ya. Saya ambil sengaja karena daripada nanti dimakan kelelawar, ya. Jadi di sini tuh kelelawarnya banyak sekali.
Kalau ini sudah tua ya, sudah buram sekali. Nah, ini lihatlah bekas kelelawar ya. Kelelawarnya sudah mulai mengendus-endus, ini bekasnya. Nah. Oke, jadi seperti itu caranya panen alpukat. Alpukat sekali lagi adalah tanaman keras karena dia tidak hanya sekali panen, sekali berbuah ya. Beda dengan singkong ini. Ya. Ini kalau singkong ini tanaman semusim. Ya. Ini tanaman semusim. Singkong itu seperti dalam lagunya Kus Plus dulu ya. Jadi tongkat kayu itu bisa jadi makanan ya, benar sekali. Ini nanti kalau sudah tua kita panen, kayunya kita tanam dan ada ubinya. Dan ingat, ubi singkong itu sangat bagus untuk kesehatan. Kata ahli, dia mempunyai vitamin yang bisa meminimalisir atau membunuh sel kanker jahat dalam tubuh kita. Ini singkong ya. Oke. Selesai panennya. Oke guys, pagi ini baru saja tadi kita panen alpukat ya. Kalau singkongnya panennya nanti setelah tua dan kelengkengnya nanti ya. Mudah-mudahan kelengkengnya itu kan buah yang sangat manis dan itu sangat disukai oleh kelelawar ya. Kelelawar sangat suka sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita ada sisa, nanti bisa saya panen ya. Oke. Setelah kita panen, tadi panenan hari ini tidak cukup banyak ya, karena ini sudah akhir-akhir panen, jadi kita cuman dapat 4 biji. Ya, tapi kalau dicari-cari lagi sih kayaknya masih ada ya, sekitar 10 biji lagi ya, masih ada. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang melanjutkan ngobrol-ngobrol kita tentang tanaman ya. Sekarang ini di depan rumah saya di Parung ya, kita ngobrol dulu tentang tanaman keras ya. Tadi saya bilang tanaman keras itu adalah tanaman yang berbuahnya tidak hanya sekali dan dia pohonnya itu keras ya, ada kayunya seperti ini ya. Nah, kalau kalian mau menanam tanaman keras bisa di dalam pot ya, tapi potnya yang besar ya, potnya yang besar tentunya ya. Atau lebih bagus lagi kalau ditanam di dalam tanah ya. Hanya kalau mau ditanam di dalam tanah ya memang harus ada lahannya ya. Ini kebetulan rumah saya di sini itu cukup luas halamannya ya, cukup luas ya, tidak luas banget ya. Nah, maka saya tanamin ada alpukat, ada kelengkeng, depannya masih bisa saya tanamin singkong, dan alpukatnya satu lagi. Dulu sih pernah saya tanamin anggur Betawi ya, anggur Betawi kalau orang Jawa bilang itu duet ya, tetapi duetnya itu ternyata jelek, jadi terpaksa saya ganti pohon yang lain ya. Oke, nah berkaitan dengan tanaman keras, kalau kalian mau nanam di dalam tanah atau di dalam pot, syaratnya adalah medianya yang bagus. Di tanah pun juga sama. Jadi dilobangin dulu, biarkan sekitar minimal 1 minggu supaya apa? Supaya lubangnya itu kena sinar matahari. Ya. Lalu setelah itu dikasih pupuk kandang. Ya, saya sarankan pupuk kandang itu lebih bagus, lebih alami, atau pupuk kompos. Pupuk kompos itu ya dari daun-daunan ya, areng ya, itu bagus ya. Lalu kemudian memilih bibit yang bagus sehingga nanti rimbun dan tentunya nanti buahnya banyak ya. Seperti ini buahnya banyak dan ini tidak kenal musim, selalu berbuah terus alpukat ini. Itu lalu perawatannya adalah ya kalau kita mencuci daging, mencuci beras itu disiramkan ya, bagus hingga buahnya nanti kalau alpukat itu pulen dan manis ya. Jadi ketika daging itu airnya ya, atau ikan itu airnya disiramkan saja ya. Ya rada amis sih, cuman nggak seberapa hari, nggak lama nanti akan hilang.
Lalu juga mungkin pupuknya selalu pupuk kandang atau sesekali bolehlah di pupuk NPK ya. Itu cara perawatan tanaman keras. Nah, atau ada kalanya juga ada benalunya ya. Benalunya itu seperti ini ya. Ya. Ini adalah benalu. Ini perusak ya teman-teman ya. Ini perusak, maka ini harus segera dibuang. Jadi itulah cara merawat tanaman keras. Tentu berbeda dengan bagaimana menanam tanaman yang bunga, tanaman singkong berbeda ya. Itu lalu ketika ada cabang-cabang yang tidak penting itu dibuang saja, atau ketika ada dahan kering itu juga dibuang ya. Itu lalu kemudian ya apa ya, kakek saya selalu mengajarkan pada saya kalau kita menanam pohon apapun ya, tumbuhan apapun itu ya kita sayangin. Kadang-kadang diajak ngobrol ya, kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang saya sedikit keras pada pohon ya, seperti alpukat ini saya tanam 5 tahun lalu ya. Waktu saya tanam saya ajak ngobrol, alpukat kamu saya tanam dengan baik, saya kasih pupuk, saya kasih siram ya. Oh ya, jangan lupa disiram ya, minimal 3 hari sekali ya. Saya siram dengan baik, kamu cepat berbuah dong gitu ya. Kadang-kadang kalau udah lama nggak berbuah, saya sedikit kasih ancaman ya, kalau nggak berbuah nanti kamu saya akan ganti ya. Artinya apa, ditebang dan diganti pohon lain ya. Karena ya selain kita dapat udara segar ya, kita mesti dapat buahnya ya. Dan buahnya ini kita juga sangat merasa bahagia kalau kita bisa berbagi dengan orang lain ya, tidak semata-mata kita makan sendiri ya. Dan memang alpukat ini ya sudah sampai kemana-mana ya. Kalau ada saudara saya dari Lampung, dari Palembang, bahkan dari Surabaya ya, ketika kita panen ya membawa itu adalah berbagi sukacita ya. Kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu kalau kita bisa berbagi sesuatu yang kita hasilkan. Nah, manfaat selain kita dapat buahnya, selain kita dapat rindangnya. Jadi halaman saya ini kan tidak perlu kanopi ya depannya ya, karena sudah rindang ya, sudah rindang sekali. Selain rindang, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah daun-daun atau pohon ini dia bisa memberikan oksigen kepada kita, oksigen yang sehat. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa dedaunan ini ya, dedaunan ini menurut para ahli ini bisa menyerap karbon dioksida, polusi udara ya. Dan selain itu, apalagi di masa pandemi ini, dedaunan ini bisa menyerap virus-virus dan kemudian menempel di daun-daun itu, dan akhirnya virus itu klepek dan mati. Nah, makanya kalau kita jalan-jalan ke desa-desa yang masih ada pohon-pohon, di desa-desa itu kan kasus corona itu kan sangat sedikit sekali ya. Ya selain mereka memang jarang sekali bergaul dengan orang-orang atau bertemu dalam kerumunan, tapi mereka banyak pohon. Jadi ketika mereka ditanya, wah luar biasa ya di desa itu tidak ada banyak kasus corona ya, mereka bilang iya, virus coronanya pada nempel di dedaunan. Nah, itulah manfaat tanaman ya. Jadi cintailah menanam dan tentunya merawat tanaman ya. Jadi guys, itulah manfaat tanaman ya. Luar biasa enaknya, bahagianya kalau kita pagi-pagi atau sore-sore nyantai di depan rumah yang rimbun ya, bisa sambil ngopi, bisa minum air mineral, air yang sehat, udara ini juga sehat ya. Kalau ini mateng ya kita bisa sambil menikmati buah hasil panen sendiri ya. Jadi sekali lagi, mari mencintai pohon dengan cara menanam dan merawat dengan benar. Oke, tadi kita baru saja
berbicara tentang tanaman keras, dan tadi kita kasih contoh kelengkeng dan juga alpukat ya. Nah, sekarang kita akan lihat tanaman-tanaman ringan yang kita bisa tanam di dalam pot, yaitu bunga-bungaan. Nah, jenisnya apa saja? Nanti kalian minimal pilih 2 saja ya, minimal 2. Ya, minimal 2, lebih banyak lebih bagus, karena prinsipnya adalah semakin banyak dedaunan, semakin banyak tanaman di sekitar kita itu artinya tanaman itu akan menyerap polusi, karbon dioksida, bahkan virus-virus ya, sehingga udaranya sekitar kita selain rindang tetapi juga selain itu juga sekaligus sehat ya. Mari kita lihat apa saja yang nanti kalian bisa pilih. Ingat, minimal 2 untuk ditanam di pertemuan berikutnya ya. Kalau yang ini yang daunnya agak runcing-runcing ini, saya tidak tahu persis namanya apa, tetapi ini seperti ekor cicak ya. Ini sangat mudah sekali cara menanamnya. Kalian tinggal ambil anakannya lalu pindahkan ke dalam pot ya. Nah, kalau yang ini jenis aglonema ya. Ini jenis aglonema. Cara tanamnya juga sangat gampang sekali. Jadi kalian potek saja salah satu anakannya lalu dipindah ya dalam pot. Lalu berikutnya ini jenis yang sangat gampang juga. Ini namanya keladi kuping gajah ya, keladi kuping gajah. Kenapa disebut demikian ya? Karena daunnya seperti kuping gajah ya. Ini tadi yang gampang sekali, ekor cicak ya. Ekor cicak atau ekor tokek ya. Nah, kalau yang ini adalah Kamboja Jepang. Ini memang sedang dalam tahap peremajaan. Jadi batangnya saya potong supaya tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak lagi dan lebih mudah lagi ya. Ini juga cara tanamnya gampang sekali. Cari bijinya ya. Online juga ada yang jual. Lalu berikutnya ini tadi keladi kuping gajah ya. Nah, ini juga banyak khasiatnya ya. Ini tentu kalian tahu ya, ini adalah lidah buaya. Bisa untuk menyuburkan rambut yang rontok ya. Ini juga bisa diolah sebagai manisan ya. Sebagai manisan, ada manisan lidah buaya. Nah, ini jenis yang sekarang selama masa pandemi ini cukup favorit. Ini aglonema lipstick. Kenapa lipstick? Karena pinggirnya itu ada merah-merahnya ya. Nah, ini tentunya juga kalian tahu, ini adalah cabai ya. Cabai yang memang saya tanam di sini karena kadang-kadang saya butuh lalapan cabai, kadang-kadang butuh sambal kalau kita masak oseng-oseng ya. Ini sangat mudah ditanam. Oke, tanamannya itu di sini. Ini juga salah satu jenis aglonema, cuman ini daunnya sudah rusak. Ini harus dibuang kalau rusak seperti ini, yang kering-kering ya. Ini supaya tidak merusak yang lain. Aglonema campur keladi telinga gajah ya. Nah, ini jadi harap maklum kalau yang di Parung ini, karena saya jarang sekali kesini, rada kurang terurus ya. Mestinya ini medianya juga secara rutin diganti. Nah, dari sini kalian harus sudah mulai punya pilihan ya, bunga apa saja yang kalian mau pilih ya. Ini adalah tanaman singkong. Jika kalian pengen menanam singkong, ini juga caranya sangat mudah sekali ya. Bisa juga ditanam di pot, tetapi diameternya ya harus lebih lebar ya. Diameternya bisa 50 cm ya. Ini juga sangat gampang caranya.
carilah batang singkong ya, potong saja kurang lebih sekitar 15 sampai 20 cm, dipotong saja lalu dimasukkan ke dalam media ya. Ini sangat gampang sekali ya. Nah guys, kita lanjutkan lagi. Ini di Cibubur, kalau tadi di Parung ya, ini di Cibubur. Jadi Parung sama Cibubur itu kurang lebih 50-an kilo ya, atau 2 jam perjalanan. Kita lanjutkan pengenalan kita tentang tanaman hias. Nah, di depan rumah kami ini ada 2 bunga. Ini namanya sansevieria, atau lebih dikenal dengan namanya lidah mertua. Saya nggak tahu kenapa di masyarakat kita namanya lidah mertua ya, tetapi ini mengapa kami taruh di depan ya, ada 2, 1 dan sana. Tujuannya adalah supaya tidak hanya sekedar indah, tetapi ini ternyata manfaatnya luar biasa ya. Ini bisa menyerap karbon dioksida dan juga virus-virus bisa menempel ke sini ya. Maka ini kami taruh di depan rumah 1 dan 2 sana ya. 1 dan 2, daripada kita meletakkan patung ya, lebih baik ini ya. Ini lebih ada manfaatnya secara fungsinya ya. Nah, ini sansevieria yang satu atau lidah mertua yang satunya, jadi kanan sama kiri. Dan ini tanaman keras, ini kelengkeng berlian. Kelengkeng ini usianya baru 2 tahun, tetapi ini sudah mulai berbunga. Nih, mudah-mudahan nanti tidak lama lagi berbuah ya. Bunganya ada beberapa. Ini juga berbunga. Ya, bunganya sudah cukup banyak. Ya, mudah-mudahan nanti tidak lama lagi dia akan panen. Ya, ini pendek sekali. Baru sekitar 2 meter. Lalu ini ada jahe, saya tanam jahe ya. Ini juga jahe. Supaya apa? Kalau seandainya kita mau masak atau bikin teh jahe, tinggal cabut saja di sini. Lalu ini kencur ya. Kencur ini khasiatnya luar biasa. Jadi kalau kita batuk, kita mengunyah kencur saja sudah sembuh ya. Tapi ini agak layu karena kemarin saya tinggal ke Parung 3 hari, jadi ini kurang disiram, nanti kita siram. Lalu ini jeruk ini untuk masak ikan atau sambal. Tetangga sering minta daunnya untuk disambal dan memang sambalnya luar biasa ya. Kita ngintip punya tetangga ya. Nah, itu tetangga saya juga luar biasa, dia juga sangat mencintai pohon, dan pohonnya juga kemudian mencintai dia ya, dengan buah yang luar biasa. Ini baru 3 tahun ditanam ya, pendek sekali dan dia sudah buah. Sekali lagi itu pohon tetangga persis saya. Nah, sekali lagi ini pengenalan tanam-tanaman hias. Ini juga termasuk aglonema kayaknya ya. Ini mudah sekali ditanam. Lalu ini serai merah, khasiatnya luar biasa. Jadi kalau kita seandainya pengen tidur pules, ini direbus lalu diminum, dicampur gula merah ya. Ini apa namanya? Ini kencur ya. Sekali lagi kencurnya manfaatnya luar biasa juga. Kalau kita batuk tinggal minum saja. Lalu ini bunga kayak alang-alang yang saya ambil bibitnya dari Sekolah Global Prestasi juga. Ini nanti bunganya kuning ya. Lalu ini aglonema lipstick. Ini yang namanya
Kalau ini suplir ya, dia usianya belum lama juga, jadi masih tahap peremajaan. Kalau ini adalah cakla cikli ya. Cakla cikli ini juga langsung bisa dimakan atau untuk lalapan, di sayur juga enak sekali. Nah, kalau ini salah satu jenis gelombang cinta. Ini dulu pernah booming, harganya luar biasa. Satu pot begini dulu bisa 10 juta ya. Oke. Lalu ini macam-macam. Nah, ini belum lama saya tanam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah anggrek ekor tupai ya. Ini yang saya tanam baru sekitar 1 minggu ya. Lalu ini adalah, kalau ini Wijaya Kusuma. Kemarin sudah ada yang berbunga. Ini ada Wijaya Kusuma juga di sini ya, kemarin berbunga. Kalau ini sebenarnya juga termasuk tanaman keras. Ini anggur Eropa ya, yang ditanam disesuaikan di sini. Ini baru saya beli, cuman saya beli 3, cuman yang seger ada 1, yang 1 ini kok kayaknya mudah-mudahan ini dia bisa hidup. Ini ada 2 yang kurang sehat, mungkin penyesuaian cuaca juga. Ini nanti rencananya mau saya rambatkan. Ini Aglonema lipstick. Oke, sekarang kita lihat dari dalam teras apa saja yang ada di sini. Ini adalah Aglonema lagi, Aglonema lipstick. Ini adalah anggrek bulan, tetapi dia masih kecil. Ini maaf saya nggak tahu namanya, tetapi daunnya lucu sekali dan ini mudah sekali untuk ditanam ya. Ini Wijaya Kusuma. Ini anggrek-anggrek yang beberapa waktu lalu sudah berbunga, tetapi sekarang sedang masa peremajaan lagi. Ini bunga yang saya sebut sih bunga bawang-bawangan ya, karena ubinya seperti bawang. Nah, anak-anak, kita akan lihat tanaman-tanaman yang ada di Global Prestasi ya. Sekali lagi kalian bisa memilih apa saja yang nanti kalian akan tanam. Ini di sini ada palem. Palem ini sangat bagus kalau kita tanam di depan rumah kita, di sekitar rumah kita, sehingga kita lebih hijau ya. Ini ada beberapa palem yang caranya sangat gampang sekali cara menanamnya. Kalian bisa ambil bijinya. Bukan bijinya ya. Kalian bisa ambil salah satu batang yang kecil, lalu kemudian bisa ditanam di pot atau ditanam di tanah ya. Ini juga masih palem yang ditanam di sekitar gedung SD ya. Ini keladi yang sangat luar biasa, bagus sekali. Daunnya sangat hijau, gampang sekali ditanam ya. Oke. Ini masih di sekitar SD. Ini salah satu tanaman keras yang ditanam di dalam pot ya. Ini adalah sawo ya. Sawo ini juga sangat bagus. Buahnya juga enak. Ini juga sawo di depan gedung SD. Ini maaf saya nggak tahu namanya, cuman ini sangat mudah sekali ditanam ya, gampang hidup ya. Ini ada di depan gedung SD ya. Ini juga salah satu tanaman yang mudah sekali ditanam, bisa di pot atau di tanah ya. Nah, sekarang kita di area kantin. Nah, sekolah global ini juga merupakan sekolah yang sangat hijau ya guys. Kalian bersyukur bisa sekolah di Global Prestasi yang
luar biasa hijau, rindang, sehat tentunya oksigennya. Kita lihat. Nah, ini taman-taman yang luar biasa. Ya, ini keladi. Ini bunga sedap malam. Digantung-gantung di pot. Aduh, cantik luar biasa. Ya, alangkah hijaunya sekolah kita. Ya, itu jenis-jenis tanaman yang kalian bisa pilih. Ya, ini sawo kecek ya, ditanam di dalam pot. Semuanya hijau. Nah, ini sebenarnya ini bunga kemarau ya. Dalam arti dia kalau kemarau itu akan banyak berbunga. Ini namanya bougainville ya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali cara menanamnya. Kalau ini bisa dipotek aja batang yang agak tua lalu ditancapkan di tanah ya. Oke, itulah segala macam jenis tanaman ada di Global Prestasi ya. Ini, aduh, Mister nggak tahu ini namanya apa. Lalu ini jambu ya. Oke, jambu. Nah, ini area spot hall ya, luar biasa. Di sini juga sangat hijau sekali ya. Supaya apa? Supaya kita nyaman, dan selain nyaman juga sehat. Ini ada beberapa tanaman yang kalian bisa pilih salah satunya ya. Tanamannya luar biasa, bagus-bagus. Ini sangat mudah. Jadi ini bisa dipotek aja batang yang agak tua. Lalu kalian tanam, ini akan dengan sangat mudah dia akan hidup ya. Yang penting jangan terlalu kering, tapi juga jangan terlalu banyak air ya. Nah, berikutnya hal yang sangat penting yang mau saya sampaikan yaitu gerakan hijaukan bumi ya. Gerakan hijaukan bumi ini sangat penting karena pertama apa? Dengan banyak menanam pohon apapun jenisnya, entah tanaman keras, entah tanaman semusim, apakah tanaman hias itu bunga-bunga ya, yang nanti kita akan tanam, yang akan kita pilih juga ya. Dengan menanam semuanya itu artinya kita telah mengurangi pemanasan global ya. Selain itu juga karbon dioksida, polusi udara ya, yang dihasilkan oleh asap-asap dari kendaraan, dari industri, itu terserap oleh daun-daun ya, oleh daun-daun pohonan yang kita tanam ya. Selain itu juga terutama sekarang ini banyak virus ya, virus corona ya. Jadi dengan pohon-pohon ini ternyata daun-daun itu bisa menyerap virus-virus itu, menempel di daun-daun dan kemudian terkena sinar matahari dan mati ya. Itu luar biasa manfaat pepohonan ya. Terus kemudian selain itu rumah kita ketika ada tanaman itu menjadi hijau, sedap dipandang mata, lalu kemudian juga rasanya rindang, sehingga rumah saya ini tidak perlu kanopi ya, tidak perlu kanopi. Nah, kalau ada kanopi artinya apa? Air hujan itu langsung keluar ke got ya. Nah, tetapi kalau tidak ada kanopi, air hujan itu akan turun ke tanah dan menyerap ke dalam tanah kita, dan tanah kita tidak gersang, tidak panas ya. Nah, manfaat berikutnya adalah kita bisa menikmati yang namanya buah yang sempurna. Nah, buah yang sempurna itu buah yang seperti apa ya? Buah sempurna itu adalah buah yang matang, yang tua di pohon ya. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat tua, kita tunggu beberapa hari nanti sudah tua dan siap kita makan. Nah, coba kalian lihat kalau kita belanja di supermarket ya, di pasar itu kan buah dari luar daerah. Dari luar daerah yang dipetik ya sebelum matangnya sempurna.
ya, belum matangnya sempurna, maka kadang-kadang buah-buah misalnya pisang ya, pisang itu masih ada rasa sepet-sepetnya ya. Lalu buah-buah alpukat itu biasanya kalau kita beli itu ada rasa pahit-pahitnya ya, itu tandanya buah itu belum tua secara sempurna ya. Nah, manfaat gerakan hijaukan bumi itu adalah kita dengan demikian ikut menciptakan oksigen yang sehat ya. Jadi pepohonan ini memberikan udara atau oksigen yang sehat ya, dan segar. Selain pemandangannya menjadi enak ya, sejuk ya, dan kita tidak perlu lagi pergi ke puncak ya, tetapi dengan di rumah saja sudah udaranya enak seperti ini ya. Oke, jadi itulah manfaat gerakan hijaukan bumi.